Seorang lelaki tua biasa menjual barang di ujung jalan. Menjual permen gula buatan tangan selama 10 tahun. Pensiun sekarang tidak bisa diam, terus paruh waktu. Putra sulung memperhatikannya dengan antusias membuat permen gula. Setelah melakukannya, tidak ada yang memakannya, sayang sekali. Meskipun gula tidak bisa dimakan secara berlebihan. Makan banyak gigi tidak bagus lagi. Hanya ada satu anak yang tersisa di rumah sekarang, hanya 2 tablet sehari. Untuk membuatnya bahagia, pasti bukakan dia toko permen. Dia sangat senang setelah mengetahuinya. Dia merasa proses pembuatan permen membuatnya bahagia. Tapi setelah melakukannya, tidak ada yang memakannya, itu tamparan yang terlalu besar. Sekarang setelah selesai, bisa menjualnya. Ketika dia melihat seseorang makan, dia pasti sangat senang. Putranya takut ayahnya akan lelah dan mempengaruhi kesehatannya, jadi dia mempekerjakan beberapa karyawan lagi. Dan dia hanya perlu bertanggung jawab untuk mematuhi instruksi. Begitu dia tahu, dia sangat marah. Merasa seperti tidak tua, mengapa tidak bisa melakukannya? Baru kemudian dia menemukan bahwa membuat sepanci permen masih sangat gampang. Sekarang agak besar dia tidak bisa mencampur. Punya hati tapi tidak cukup kekuatan. Tidak bisa menjadi tua dan tidak bisa pergi. Hanya bisa memberikan kerja keras ini kepada anak muda yang berkualitas. Dia membuat permen gula bukan untuk uang tapi untuk hobinya sendiri. Dia hanya bisa memikirkan orang lain memakan permennya, lalu dia bisa merasa bahagia. Dia percaya bahwa makanan enak bisa menularkan kebahagiaan. Jadi setiap langkah menjadi sangat ketat. Menunggu permen selesai dimasak. Pekerja itu mau tidak mau bertanya padanya dalam hati. Mengapa tidak menambahkan sedikit pewarna? Bagaimana warna kuning tanah seperti ini bisa dibandingkan dengan permen dengan 5 atau 6 warna di supermarket? Hanya berbicara tentang warna sudah terdepresiasi dengan baik. Yakin anak-anak juga tidak menyukainya. Ketika dia mendengarnya, dia sangat marah. Dia telah membuat permen selama beberapa dekade tanpa menambahkan pewarna apapun. Tambahkan pigmen mencolok. Tetapi apakah orang tua membiarkan anak-anak mereka makan? Selain itu, apakah pigmen ini mempengaruhi rasa yang melekat? Ini tidak berpengaruh. Dia juga sama sekali tidak mengizinkan penambahan pewarna. Permen gula yang dia buat adalah rasa asli yang mutlak, tidak ada yang ditambahkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa makanan kelas atas biasanya dimasak dengan cara yang paling sederhana. Dia merasa bahwa pernyataan ini sangat bermoral. Meskipun permen gula ini bukan makanan mewah. Tapi keahliannya benar-benar disebut master. Singkatnya, tidak peduli apa, dia masih sangat percaya bahwa pelanggan akan mengerti setelah makan. Tidak sering ada yang tidak bisa makan. Menunggu batch pertama permen selesai, dia memanggil putranya untuk menjualnya. Perusahaan putranya berspesialisasi dalam bisnis permen lollipop. Langsung bawa ke toko untuk dijual. Apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa mereka tidak dapat menjual tanaman apapun selama 3 hari. Kemasan transparan, pelanggan dapat melihat warna dan bentuk di dalamnya. Tentu saja, apa yang ditakuti oleh staf juga telah terjadi. Sekarang orang memiliki kebiasaan memperhatikan eye-catching. Sama sekali tidak ada minat pada bentuk kuning bersahaja ini. Dilihat pun tidak mau, jangan bicara untuk membelinya. Manajer toko melihat situasi seperti itu dan dengan cepat memberi tahu pemiliknya. Juga anaknya. Dia juga menganggap ini sangat serius. Benar-benar tidak bisa mengecewakan ayah dia. Meskipun dia sangat besar, karirnya tidak buruk. Semua berkat ayah dia tahun itu membuat permen gula ini untuk menghasilkan uang untuknya. Baik permen gulanya maupun dia hari ini. Itu sebabnya dia harus mengatur ini dengan baik. Pada hari kedua, dia membangunkan pagi-pagi. Jaga anak itu sangat keren dan cantik. Lalu bawa anak itu ke toko makanan ringan. Pindahkan papan dan biarkan bocah itu duduk di depan toko. Sambil bermain dan makan permen yang kakek buat. Ini belum selesai. Dia juga menginstruksikan bocah itu untuk menyapa bocah lelaki yang lewat untuk membeli permen dari kakeknya. Bocah itu tidak tahu apakah itu genetika kepala komersialnya. Kecerdasan itu membuat orang lain sangat menyukainya. Setelah duduk di sana, hanya melihat teman-teman kecil melambaikan tangan. Benar-benar tak kenal takut.
Kemudian dengan paksa menggigit sepotong permen gula. Membuat suara yang indah. Kemudian katakan padanya bahwa permen gula ini enak, apakah kamu ingin memakannya? Bagaimana si kecil bisa menahan godaan seperti itu? Jadi ingin orang tua beli satu. Jadi ayah bocah itu mengambil kesempatan untuk memberitahu orang tuanya. Permen gula ini adalah produk baru toko. Karena tidak ada tambahan pewarna, sangat aman untuk kesehatan. Melia Warna sudah tahu. Permen ini buatan kakek, sehari tanpa permen kakek akan menangis. Anak laki-laki di sebelahnya menganggukkan kepalanya. Banyak orang tua melihat bos dengan aman memberi makan anak-anak. Mereka semua membeli satu. Lagi pula, harganya tidak mahal, cukup 1 koin untuk mendapatkan satu. Menggunakan metode ini, ayah dan anak menjual lebih banyak dan lebih banyak. Tidak perlu menyapa di masa depan, pelanggan datang ke toko sendiri. Sama seperti itu, 20.000 lollipop terjual habis dalam 1 hari. Emang ini sangat keren kan?